Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Amanda Putri dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris dengan NIM 2310732045. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan platform online untuk melakukan kejahatan seksual. Di sini saya akan mencoba menjawab 3 soal. Yang pertama yaitu adalah apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Nah, yang pertama itu ada cyber stalking. Cyber stalking adalah penguntitan penggunaan internet dengan melacak seseorang. Di zaman yang sekarang ini tidak sedikit remaja yang menjadi korban dari penyalahgunaan teknologi yang meliputi kejahatan seksual. Tentu hal itu membawa dampak negatif bagi kita. Penguntitan tersebut biasa didapatkan di media-media sosial. Pelaku-pelaku tersebut biasanya mencoba untuk mendapatkan kata sandi atau berbagai informasi tanpa izin. Lalu dia akan mengancam kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bisa dari akses perangkat seperti memasang spyware, mengunci akun seseorang, meretas dan lain-lain yang sangat buruk. Lalu yang kedua ada spoofing. Spoofing adalah memasukkan nomor telepon, alamat email atau alamat lokasi atau GPS kita. Selanjutnya ada revenge porn. Revenge porn adalah memanipulasi wajah seseorang agar dimasukkan ke video lain yang berbau, yang berunsur pornografi. Tentu hal itu dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut akan membawa rugi kepada kita atau siapapun itu yang menjadi korban dalam kelakuan kejahatan seksual tersebut. Revenge porn tadi sudah banyak terjadi di zaman-zaman sekarang ini dan sudah banyak yang menjadi korbannya. Hal tersebut akan membuat nama yang bersangkutan menjadi buruk. Lalu soal yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan platform online untuk melakukan kejahatan seksual. Yang pertama adalah orang yang menganggap dirinya itu paling benar atau bisa kita sebut itu narsistik. Orang-orang narsistik biasanya menganggap dirinya itu tidak pernah salah dan menganggap dirinya semua benar. Dia tidak pernah menghiraukan apa kata orang, dan hal tersebut bisa penyebabnya itu salah satunya karena ego dia itu mengatakan kalau misalnya itu hal benar padahal hal tersebut adalah buruk. Lalu yang kedua adalah dengan alasan balas dendam. Biasanya oknum-oknum yang melakukan kejahatan seksual dengan alasan balas dendam dilakukan oleh mantan suami atau mantan pacar atau selingkuhan atau orang-orang yang menganggap kita itu saingan dia gitu. Jadi kita dianggap musuh dia. Jadi para oknum-oknum tersebut melakukan itu agar membuat diri kita tuh jatuh. Lalu yang ketiga adalah rendahnya kesadaran dan iman. Kita sebagai manusia tentunya harus sadar yang mana yang benar dan mana yang baik. Para oknum-oknum yang melakukan itu kejahatan seksual itu tentunya kesadaran dan imannya turun. Mereka jarang sholat atau jarang berdoa kepada Allah. Nah, dari hal tersebut muncullah setan-setan yang membisikkan kepada mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Dan itu juga bisa terjadi karena rendahnya kesadaran untuk berbuat yang positif. Lalu yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini lumayan sering terjadi. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut bisa dilakukan melalui chat online. Nah, misalnya dia punya kekuasaan yang tinggi, lalu dia punya bawahan. Nah, dari situ dia bisa melakukan kejahatan seksual tersebut. Dia merasa melakukan kejahatan seksual tersebut tidak akan berpengaruh buruk terhadap diri dia karena dia mempunyai kekuasaan yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara agar kita terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital tersebut. Di sini saya akan mencoba menjelaskannya, yaitu yang pertama kalian bisa mencoba untuk
melakukan perlindungan terhadap akun kalian atau data-data privasi kalian. Lalu yang kedua, kalian jangan berpenampilan yang membuat orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut tertarik untuk melakukan kejahatan tersebut kepada kalian, seperti memakai pakaian terbuka. Sebenarnya ini untuk cukup objektif, boleh saja kalian berpakaian seperti itu, cuman untuk berjaga-jaga saja agar terhindar dari kejahatan tersebut. Lalu hindari komunitas negatif. Komunitas negatif tersebut tentulah banyak terjadi atau bermunculan, atau pokoknya banyak banget di zaman sekarang ini. Jadi jangan coba-coba untuk masuk ke dalam sana, karena di dalam sana cukup bisa membuat kalian melakukan kejahatan tersebut. Lalu laporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan dari orang yang mencoba untuk melakukan kejahatan kepada kalian yang mencurigakan. Lalu yang terakhir adalah jikalau ada orang yang menchat kalian dengan terlalu berlebihan, tentunya saja itu membuat kalian risih. Nah, di situ kalian sudah merasa, oh orang ini aneh. Nah, maka dari itu kalian bisa melakukan pelaporan kalau misalnya orang tersebut mencurigakan. Semuanya, jadi kesimpulannya adalah berhati-hatilah dalam menggunakan platform online. Jika dari kesimpulan tersebut, maka berakhir pula lah penjelasan saya pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena saya sudah berusaha sebaik mungkin dan manusia tidak ada yang sempurna. Mohon maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.